tersebut, kita mencari F-hitung menggunakan software SPSS dan kita interpretasikan outputnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka SPSS. Setelah SPSS terbuka, kita klik type in data, kemudian OK. Lalu kita klik variable view dan kita mengisi variabel yang kita dapatkan dari studi kasus tadi. Variabel pertama yang perlu kita isi yaitu orang ke. Variabel kedua yaitu jenis obat. Dan variabel ketiga yaitu tekanan darah. Desimal kita ganti menjadi 0, 0, dan 0 agar tidak ada nilai di belakang koma nantinya. Lalu kita klik value pada orang ke. Setelah terbuka, kita isi value pertama yaitu labelnya orang ke 1. Lalu value 2, orang kedua. Value 3, orang ketiga. Value 4, orang keempat. Value 5, orang kelima. Value 6, orang ke-6. Dan value 7, orang ke-7. Lalu kita klik OK. Dan pada jenis obat juga kita klik value 1, itu labelnya A untuk jenis obat A, value 2 itu labelnya B untuk jenis obat B, dan value 3 itu C untuk jenis obat C. Kita klik OK. Lalu kita kembali pada data view. Di sini kita isi yang tadi telah kita buat, yaitu orang ke-1, orang ke-1, orang ke-1 sebanyak 3 kali karena jenis obat yang kita gunakan ada 3. Lalu orang kedua, orang kedua, orang kedua, begitu seterusnya sampai orang ke-7. Jenis obat yaitu orang ke-1 dengan jenis obat A, orang ke-1 dengan jenis obat B, orang ke-1 dengan jenis obat C, dan begitu juga seterusnya. Lalu kita input nilai tekanan darah yang terdapat pada studi kasus tadi. Orang pertama dengan jenis obat A, tekanan darahnya yaitu 110. Orang ke-1 dengan jenis obat B, tekanan darahnya 105. Lalu orang pertama dengan jenis obat C, tekanan darahnya 130, dan begitu selanjutnya. Orang keempat C 150, orang kelima tekanan darahnya 130, dan yang terakhir orang ke-7 dengan jenis obat C, tekanan darahnya 175. Lalu kita klik analyze, compare mean. Karena kita di sini menggunakan ANOVA satu arah, maka kita klik one way ANOVA. Setelah itu
kita akan memindahkan variabel jenis tekanan darah ke dependent list dan jenis obat ke faktor. Lalu kita klik option, kita centang descriptive dan homogeneity of variant test, lalu klik continue. Lalu kita klik lagi post hoc untuk uji lanjut dan kita klik dunikan dengan signifikan level 0,05 lalu continue. Lalu kita klik OK. Maka akan keluar outputnya. Di sini kita telah mendapatkan outputnya. Pada output pertama yaitu informasi statistik deskriptif yang memuat informasi data. Kolom N di sini menunjukkan jumlah data untuk pengelompokan jenis obat tertentu. Dan mean menunjukkan mean dari tekanan darah untuk masing-masing pengonsumsi jenis obat. Begitu juga dengan standar deviasi dan standar error. Untuk minimum yaitu tekanan darah terendah dari masing-masing pengonsumsi obat tertentu. Begitu juga dengan maksimum. Maksimum yaitu tekanan darah tertinggi dari pengonsumsi masing-masing jenis obat tertentu. Lalu pada output 2. Output 2 itu menunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Salah satu syaratnya yaitu apabila data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Caranya dengan membandingkan nilai signifikan atau yang di sini tertulis dengan sig dengan nilai signifikan yang digunakan atau SPSS biasanya secara otomatis akan menggunakan nilai 0,05. Namun apabila nilai signifikan ini lebih kecil daripada 0,05 tadi, maka data memiliki varian yang berbeda. Dari data ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya 0,994 di mana ini lebih besar dibandingkan 0,005 atau nilai signifikan yang terdapat pada SPSS tadi. Maka hal ini telah memenuhi syarat dan kita dapat melanjutkan analisisnya. Informasi selanjutnya yang bisa kita lihat dari output kedua ini yaitu nilai DF. Nilai DF1 dan juga nilai DF2 yang bisa kita lihat untuk mengambil nilai F-table. Nilai DF1 yang digunakan yaitu 2 dan nilai DF2 yang digunakan yaitu nantinya 18. Lanjut pada output ketiga. Output ketiga ini memberi nilai untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan rata-rata antara variabel yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu adalah H0, di mana rata-rata tekanan darah pengkonsumsi obat A, obat B, dan obat C adalah sama, dan H1 adalah rata-rata tekanan darah pengkonsumsi obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama. Untuk mengambil keputusan, kita membutuhkan nilai tabel F yang bisa kita lihat pada tabel yang sudah ditentukan dengan nilai DF1 yaitu 2 dan DF2 yaitu 18. Di sini dapat kita lihat pada DF12 yaitu dan DF2-nya 18 yaitu 3,55. Maka dapat disimpulkan F tabel lebih kecil dibanding F hitung, yaitu dengan persamaan 3,55 lebih kecil dibanding 7,857. Maka HO ditolak. Jadi keputusan yang bisa kita ambil yaitu menggunakan H1. Di mana H1 itu adalah rata-rata tekanan darah pengkonsumsi obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau dapat dikatakan jenis obat memberikan efek pada tekanan darah. Dapat dilihat jenis obat A dan jenis obat B terdapat pada kolom yang sama,
dan jenis obat C terdapat pada kolom yang berbeda. Itu berarti obat A dan obat B memiliki perbedaan tekanan darah yang tidak signifikan, namun pada obat C memiliki tekanan darah yang signifikan.